Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan sekalian, bertemu lagi dengan saya Ati Budi Parianti, Sarjana Pendidikan Magister Manajemen. Di sini saya akan membersamai rekan-rekan sekalian dalam materi skala pengukuran pada mata kuliah Statistik Sosial ya. Oke, skala pengukuran ini menjadi penting karena akan menjadi cara kita mengukur data gitu ya. Nah, yang pertama ada skala Likert. Nah, skala Likert ini digunakan untuk mengukur opini, persepsi, pendapat seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu gejala tertentu. Nah, opini, persepsi itu kan kadang-kadang bentuknya adalah narasi ya, kualitatif. Tapi dalam hal kuantitatif itu perlu yang namanya pengukuran angka. Karena kuantitatif itu kan basicnya adalah angka, sehingga untuk mengukur pendapat responden kita itu perlu yang namanya dibuat skala Likert gitu ya. Jadi ada variabel menjadi dimensi, dipecah lagi menjadi subvariabel, dipecah lagi menjadi indikator. Nah, indikator-indikator inilah yang akan kita jadikan sebagai instrumen penelitian gitu ya. Jadi skala Likert ini juga ada positif dan negatif. Kalau misalkan positif berarti sangat setuju kita taruh di angka 5. Tapi kalau negatif sangat setuju kita taruh di angka 1 gitu ya. Jadi biasanya ada sangat setuju, sangat puas, sangat baik kayak gitu. Tergantung dengan kebutuhan penelitian kita. Contoh skala Likertnya apa nih contohnya? Contoh kita akan mengukur nih bagaimana sih pelayanan akademik nih. Pelayanan akademik, jadi pernyataan pertama adalah pelayanan akademik fakultas itu bagaimana? Ada yang sangat puas, puas aja, cukup puas, kurang puas, dan tidak puas. Nah, itu kita perlu dilihat skornya ya. Lalu yang kedua adalah lingkungan kelasnya cukup representatif. Bener nggak? Puas nggak kalian seperti itu? Sehingga nih ada contoh rekapitulasi jawaban responden item nomor 1 ini. Sangat puas ada 5 orang, puas ada 4 orang. Untuk sangat puas ada 4 orang, puas ada 6 orang, cukup puas ada 10, kurang puas 5, dan tidak puas ada 5 begitu ya. Oke, contohnya apa? Ini contohnya kategorinya tadi ya, sangat puas ada 4, berarti 4 dikali 5 adalah 20. Puas itu karena skalanya 4 dikali 6 orang jadi 24 dan lain sebagainya begitu. Skor idealnya seperti apa? Untuk skor idealnya, skor maksimumnya kan karena ada 5 rentang, ini 5 skor, 1, 2, 3, 4, 5 dikali 30 nih. Dikali dengan 30 karena respondennya ada 30 kan, berarti skor maksimumnya adalah 150. Adapun skor minimum adalah 30 karena paling kecil skornya adalah 1 dikali dengan 30 responden begitu ya. Jadi kalau jumlahnya 89, jumlahnya di sini antara kurang puas dan juga cukup puas begitu. Jadi sekitar 59,3%. Nah, skala Likert ini juga ada persentasenya. Jadi dari 0 sampai 20 itu sangat lemah, 21 40 itu lemah, 41 sampai 60 itu cukup, 61% sampai 80 itu kuat, dan 81 ke atas itu sangat kuat. Jadi, jika dilihat kriteria ini, maka pelayanan akademik di Fakultas Dakwah dan Komunikasi itu posisinya di cukup, kondisinya tuh cukup gitu ya. Tidak lemah dan tidak kuat. Oke, untuk skala diferensiasi semantik, nah itu definisinya adalah skala yang memiliki dua kutub berbeda atau bipolar. Contoh, dua kutub berbeda ya, kuat tidak kuat, kaya miskin, pendek tinggi, gitu ya, gemuk kurus, gitu. Lalu penggunaannya biasanya untuk penilaian pimpinan, iklim organisasi, iklim komunikasi tokoh agama, lalu budaya organisasi.
Contohnya apa nih? Contohnya iklim komunikasi organisasi FDK, iklim komunikasi interpersonal antar pegawai, antar dosen, antar mahasiswa. Keakrabannya seperti apa? Tidak akrab, terbuka atau tertutup, positif atau negatif, baik atau buruk, kuat atau tidak kuat, dinamis atau tidak dinamis. Ini iklim kinerjanya pegawainya, semangat atau tidak semangat, produktif atau tidak produktif, dan lain sebagainya. Jadi 2 ya. Selanjutnya adalah skala Goodman. Goodman merupakan skala untuk jawaban yang sifatnya jelas dan konsisten. Benar salah, positif negatif, iya atau tidak, setuju atau tidak setuju. Jadi jelas gitu ya. Apakah saudara setuju atau tidak setuju jika pemilihan HMJ dilakukan secara perwakilan? Setuju, tidak setuju. Nah, itu kan jelas, konsisten dan jelas gitu ya. Oke, karena materinya hanya itu, saya rasa teman-teman dengan sangat mudah memahami materi-materi tadi, sehingga silahkan mengerjakan kuis atau latihan, dikerjakan secara mandiri dengan seksama ya, baik ya, dengan mandiri dan juga seksama. Oke, untuk itu terima kasih rekan-rekan sekalian. Semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.